2 tahun mudik jadi aktivitas terbatas imbas pandemi. Akhirnya pemerintah kembali memperbolehkan masyarakat pulang ke kampung halaman saat Lebaran. Apa saja langkah pemerintah menyiapkan mudik aman dan lancar di tengah lonjakan drastis pemudik? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Setelah 2 tahun terhalang pandemi, Presiden Joko Widodo akhirnya mempersilahkan kembali masyarakat Indonesia untuk mudik ke kampung halaman saat Lebaran tanpa larangan. Prediksi masyarakat yang akan mudik pun melonjak jauh. Tapi selama status masih pandemi, apa antisipasi agar mudik tetap lancar tanpa meningkatkan risiko peningkatan kasus COVID-19? Lengkapnya dalam ulasan Istana. Bersama saya, Friska Clarissa. Terganjal pandemi, banyak warga tak pulang ke kampung halaman di waktu Lebaran. Saat mudik kembali dipersilakan pemerintah di Idul Fitri tahun ini, tentu jadi momen yang dinanti untuk bersilaturahmi. Tak lupa dengan syarat patuh protokol kesehatan dan sudah divaksin penguat atau booster. Meskipun boleh mudik, Presiden Jokowi meminta warga untuk pulang kampung lebih awal menghindari puncak arus mudik. Presiden menyebut strategi rinci mengatasi kepadatan pun telah dibahas dalam 3 rapat terbatas di Istana. 3 kali kita rataskan untuk manajemen lalu lintas, manajemen trafiknya betul-betul disiapkan. Karena yang saya takutkan di tanggal 28, 29, 30 itu akan macet total. Kalau tidak ada rekayasa lalu lintas. Oleh sebab itu saya mengajak masyarakat untuk mudik yang memakai mobil lebih awal daripada nanti macet. Namanya juga momen perdana, boleh mudik Lebaran selama pandemi, tak heran animo masyarakat begitu tinggi. Kita lihat survei Balitbang Kementerian Perhubungan yang menyebutkan masyarakat semakin ingin mudik setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan boleh pulang ke kampung halaman di Lebaran ini pada 23 Maret lalu. Survei ini dilakukan terhadap lebih dari 1.000 responden secara online, baik itu via media sosial maupun pesan singkat atau SMS di periode 14 sampai 28 Februari 2022, atau artinya ini sebelum ada kebijakan penghapusan PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan. Ada 55 juta responden yang menyatakan akan mudik. Lalu pada 9 hingga 21 Maret, ini setelah ada kebijakan penghapusan PCR maupun antigen bagi pelaku perjalanan, jumlahnya naik menjadi 79,4 juta calon pemudik. Setelah adanya kebijakan vaksin booster menghapuskan tes swab, ini dilakukan pada 22 sampai 31 Maret 2022, dan setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa boleh mudik ke kampung halaman di Lebaran ini, jumlahnya semakin naik menjadi 85,5 juta calon pemudik. Kita lihat jumlah ini naik 40% saudara bila dibandingkan dengan 2019 atau sebelum pandemi. Dengan tujuan utama Jawa Tengah 23,5 juta calon pemudik, diikuti Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Selain prediksi dalam survei itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan simulasi hingga lonjakan pemudik 60% lebih banyak dari sebelum pandemi juga telah disiapkan. Sekarang ini orang punya kecenderungan lebih senang jalan darat, terutama ke Jawa Tengah. Jadi kenaikannya bisa lebih dari 40%. Jadi oleh karenanya kita simulasi lagi, skenario katakanlah dengan naik 60%, kita mulai dari hari Senin, tanggal 25, ganjil genap atau one way. Soal lalu lintas, Kepala Korlantas Polri memberikan perhatian khusus pada penerapan jalur satu arah atau one way di jalan tol.
Penerapan one way itu sendiri, kita akan melaksanakan penjagaan-penjagaan mulai dari gerbang tol, kemudian rest area. Kita juga melaksanakan patroli untuk memastikan kesiapan jalur selama pelaksanaan one way dilaksanakan, karena cukup panjang dan kita tidak berharap ada hal-hal yang bersifat emergency. Yang juga harus dicatat, dengan lonjaknya pemudik, anggaran mudik pemerintah pun meningkat. Untuk mudik gratis misalnya, Kementerian Perhubungan menganggarkan 20 miliar rupiah, lebih banyak 10 miliar rupiah dari jumlah awal. Salah satu lokasi pendaftaran mudik gratis Kemenhub yang diburu warga ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ratusan calon pemudik mulai mendaftar program mudik gratis pada 18 hingga 24 April 2022 dengan keberangkatan pada 26 hingga 29 April. Ya ini kalau gratis kan nggak ada beban kita Pak, karena kerjaan lagi sepi begini, jadi ya milih yang gratis. Prediksi mobilitas pemudik sudah pasti tinggi. Persiapan telah dilakukan di berbagai lini. Tinggal keberhasilan pelaksanaan di lapangan tak hanya di atas kertas, terutama saat memasuki puncak arus mudik, harus bisa terkoordinasi dengan apik. Potensi lonjakan pergerakan pemudik sudah nyata di depan mata. Tapi lagi-lagi waspada euforia longgarnya kedisiplinan masyarakat harus tetap jadi pengingat bahwa COVID-19 masih ada. Tak lupa sinergi pemerintah untuk siap menghadapi mudik dan mengatur jalannya mudik ini dari berbagai jalur, dan kepatuhan warga jadi kunci agar mudik dapat berjalan aman dan sehat. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.